Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa jamaah pengajian online yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mengikuti pengajian online rutin kitab Sa'adatul Zawjain fi bayani kaifiyati is'adil zawjah wa kaifiyati is'adil zawjah wa bayani ma yus'iduhuma. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama melakukan hal-hal yang mampu membuat senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan sesuatu yang membuat bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dan kirim pahala kepada beliau, keluarga, sahabat, orang tua kita, sahabat kita, wabil khusus al-mu'allif hadal kitab ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala daw al-Qadhi'iyat, sapa Imam Qadhi'iyat, wa fi hadzal hadis iku ing dalem iki hadis minal fikih saking ilmu fikih. Nopo at-tahaddusu utawi cerita bimilhin kelawan piro-piro khobar kang bungaake. Wa turafal hikayati lan piro-piro cerita kang enak dirunguake. Tasliyatan ngaring-ngaring lin nafsi maring ati, wajalaan lan madangaki lil qalbi maring ati, wahakaza lan koyok mengkono tahaddus ila akhirih tarjamah lan nerjamaaki gawi bab, tarjamah gawi bab al-Imamu At-Tirmidzi, sapa Imam At-Tirmidzi alaihi ing atase hakaza. Nopo baba ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Ing bab ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Baba ing bab ma barang jaa kang tumuka apa ma fi kalami Rasulillah ing dalem sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi samar ing dalem omong-omongan bengi. Qala adabu al-Qadhi'iyat, sapa posera Imam Qadhi'iyat, wa fi hadzal hadis ben poni ketep-tep edelem kaadin to hadis minal fikih edelem ilmu fikih. Napa kaadin to at-tahaddusu tining atreta bimulhil muhadasa kalaban banyak cerita kabar seapung aki-aki. Wa turuful hikayati ben banyak cerita se bisa eke dingaki. Taslimatan lin nafsi se bisa macelep ka ate. Wajalaan lil qalbi ben madengaki materi ka ate. Wahakaza
ban dalam ka'din to tahaddus ila akhirih tarjama akabai abab al Imam Turmudi posera Imam At-Turmudi alaihi atas za. Napa nyamai pon apa ka'din to baba ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Nyamai bab kabab ma barang jaa teka pon apa ma fi kalami Rasulillah dalam dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi samari nyamai fi samari omong aja kajian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau. Artinya Qadhiyat mempertegas hadis yang di atas itu tentang 11 perempuan yang diceritakan dan yang dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa perempuan-perempuan jahiliyah tempo dulu biasanya duduk siang-siang, pagi-pagi, atau habis sholat zuhur atau sholat isya itu ngerumpi, biasanya ngumpul-kumpul, dan topiknya satu, yaitu ngerumpiin suami-suaminya, kelebihannya, ya kekurangannya, sama-sama perempuannya itu saling-saling cerita. Kalau suami saya begini, oh kalau suami saya begitu, gitu-gitu. Nah, hadis yang seperti itu dikuatkan oleh Imam Qadhiyat dalam sebuah hadis dari perspektif atau kacamata ilmu fikih. Nah, apa itu at-tahaddusu bimulahil akhbar, yaitu bercerita-cerita beberapa informasi-informasi yang membahagiakan. Jadi para perempuan tempo dulu itu kumpul habis sholat isya, ngerumpi sambil makan gorengan, kalau bahasa sekarang sambil ngopi. Nah, sambil ngobrol, ngobrolnya itu menceritakan cerita-cerita yang membahagiakan, informasi-informasi yang menyenangkan, informasi-informasi atau dongeng-dongeng yang membuat hatinya damai. Itu kumpul. Ya kalau sekarang kalau ada gazebo, tetangga sebelah kanan kiri itu kumpul. Ya seperti rumah saya. Rumah saya itu kalau pas lagi rame-rame, jadi semua tetangga di depan, di samping itu kumpul itu biasanya. Itu cerita-cerita ngawur kidul, topengnya nggak jelas, tapi intinya yang membahagiakan. Jadi ceritanya itu yang penting tidak menceritakan kejelekan orang lain. Kalau itu sudah ghibah. Tapi kalau hanya sekedar cerita-cerita pribadinya yang tidak menyakiti orang lain, no problem, la ba'sa. Nah, itu at-tahaddus. Jadi hadis di sini menurut Imam Qadhiyat yaitu bercerita-cerita, sharing-sharingan, tukar pendapat tentang suaminya, tetapi tanda kutip yang menyenangkan. Kedengarannya ketika didengar oleh suaminya itu menyenangkan. Wa turaful hikayati, dan beberapa cerita yang enak didengar. Kadang-kadang ada cerita itu yang nyelekin hati, ada cerita-cerita yang sekiranya panas ke telinga itu ada. Nah, kalau itu bukan, jadi enak didengar, teduh mendengarnya itu. Kendati pun menceritakan suaminya, tapi enak didengar. Ya ada kocaknya, Karena kalau tidak ada unsur kocak itu enggak dengar, enggak sak hati itu. Makanya boleh cerita asalkan enak didengar. Tasliyatan li nafsih, dan membuat hati itu berbunga-bunga. Wajalaan lil qalbi, dan bisa memberikan cahaya bagi hati kita yang gersang. Jadi sebelum kumpul hati kita itu kering. Ketika mendapatkan suplai cerita dari orang lain, hati kita itu menjadi damai, hati kita menjadi basah. Ketika sebelum kita ngumpul-ngumpul hati kita itu gersang, lalu kemudian mendengarkan cerita-cerita dari
teman-teman kita sesama istrinya misalkan, hati kita itu damai, senang, itu tidak apa-apa. Makanya wahai para ibu-ibu, para istri, boleh kalian itu ngobrol dalam satu tempat, di gazebo, di halaman rumah, di depan rumah dan lain sebagainya, boleh itu, asalkan ceritanya itu menyenangkan, ceritanya itu membahagiakan, mendamaikan hati. Benilek nyelek koto benik selek tatangkeun, selek polan kelar mele mobil, selek polan tatangkeun kelar mele kalampi, selek kalampok tatangkeun polan mele sepeda motor, selek polan tatangkeun mele mobil, selek tatangkeun polana masuk sekolahan sampai sarjana. Nah, kalau itu tidak boleh. Jadi ibu-ibu, wahai para istri, saya ingatkan, boleh kalian lek selek. Kor selek koto na beni tetangkeun selek. Beni kekurangna tetangkeun selek. Beni aib tetangkeun selek. Beni lakin tetangkeun selek. Beni ringtuan tetangkeun selek. Tetapi selek koto na. Tapi jangan nyelek kekurangan tetangkeun. Boleh apun tetangkeun, tapi tasliyatan lin nafsi. Mabunga atina. Contohnya akatina apa? Misalkan, saya senang sekali ibu itu anaknya mondok di Surabaya sampai tahfidzul Quran. Saya ingin loh ibu walaupun seperti ini pingin punya cucu seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Seandainya cerita itu didengar oleh yang bersangkutan, mereka senang gitu. Wa hakadza tarjamal Imam At-Tirmidzi alaihi. Nah, sehingga sampai-sampai Al-Imam At-Tirmidzi dalam sebuah kitabnya itu membuat bab khusus namanya As-Samar, senda gurau. Jadi makanya wahai para suami, jangan terlalu saker, jangan temperamen. Sekali-kali ada joki-joki yang membuat senyum keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak melupakan cara-cara, trik-trik untuk membahagiakan istrinya dengan apapun caranya, entah cerita-cerita, entah guyon, entah umpet-umpetan dan lain sebagainya. Ini Rasulullah sampai-sampai tindak tanduk Rasulullah dalam mendidik keluarganya itu tertulis dan tertuang dalam sebuah hadis, kitab hadis yang disusun, yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, namanya babnya As-Samar. Khusus sering-seringan, khusus guyon-guyonan, khusus joki-jokian. Inna mu'anisata rajuli li saujatihi. Sak temeni aring-aringani wong lanang li zaujatihi maring bojo wadoni rajul wa syu'uriha lan murruhi zaujah bihtimamihi kelawan oleh merhatiaki rajul biha kelawan zaujah yus'idu iku bahagiaake sapa rajul az-zaujata ing bojo wadoni rajul kasiron kalaban akeh wa yurihuha lan ngasuwaki sapa rajul ha ing zauja wa yuzihu lan ngilangaki sapa rajul anha saking zauja ngilangaki nopo mata'ibal yaum kullahu minal amal ing piro-piro payahi dino kullahu sakabina dino minal amal saking kelakuan dakhilul baiti ing dalem jeroani omah wa tarbiyatil auladi lan mendidik piro-piro anak.
Inna mu'anisatar rajuli li zaujatihi, inna saongkuna mu'anisatar rajuli, mabungana orang laki li zaujatihi maring binina rajul, wa syu'uriha ban manyenengah za rajul hada ka zauja bihtimamihi kalaban memperhatikannya rajul biha kalaban zauja. Just itu poneka bisa mapunga posera rajul azzaujata kabinina kathiron kalaban benya wa yurihuha ben bisa ngangka posera rajul hada kazauja wa yuzihuha ben bisa mangailang posera rajul anha saking dari zauja napa sepa elang mata'ibal yaumi ponapa kasosaan lempo-lempona are kullahu dalam sakapin are binal amal dari setong kelakuan dakhilal baiti dalam urusan rumah tangga wa tarbiyatal auladi ben dalam adidik potra-potrana. Jadi sesungguhnya suami sebagai presiden rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga itu harus memberikan rasa aman kepada istrinya, memberikan rasa bahagia kepada istrinya, dan wasyu'uriha bitimamiha, dan harus memberikan perhatian lebih kepada istrinya. Kalau itu dilakukan yus'idu zaujata katsira, itu amat sangat menyentuh hati istrinya. Itu akan sangat membahagiakan istrinya. Itu tidak akan pernah dilupakan oleh istrinya. Wa yurihuha wa yuzihuha anha mata'ibal yaum kullah minal amal. Dan itu mampu mengurangi rasa lelah selama ia mengurus rumah tangga. Dengan itu ia merasa enjoy mendidik anak-anaknya manakala kita memperhatikan istri kita, manakala kita memberikan support kepada mereka. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan, kurang menghargai tindak tanduk istri kita. Padahal istri kita itu sangat luar biasa sekali dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak kita. Dan itu kita harus memberikan aplaus, kita harus mensupport, kita harus memberikan backup yang bagus kepada mereka agar ghirohnya itu mempunyai optimis untuk mendidik anak. Kenapa? Karena kita mensupportnya, karena kita membackup semua kebutuhannya, dan itu insya Allah akan membahagiakan istri-istri kita. Kesimpulannya, kalau boleh saya sampaikan pada pengajian hadis kali ini, jadi hadis ini menurut Imam Qudhiyat dalam perspektif atau kacamata ilmu fikih adalah at-tahaddus bimulahil akhbar. Kita saling sharing-sharingan, saling cerita-ceritaan, tapi dengan tanda kutip cerita yang membahagiakan hati, cerita yang membersihkan hati, cerita yang dapat membahagiakan hati. Sehingga sampai-sampai Imam At-Tirmidzi itu membuat spesifikasi bab khusus untuk guyon-guyonan sama keluarga kita. Oleh sebab itu, langkah kita untuk membahagiakan istri itu diantaranya perhatian, support, backup, dan lain sebagainya, itu dapat membahagiakan istri kita dan dapat mengurangi rasa lelah mereka selama 24 jam mendidik dan mengurus rumah tangga kita. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.